Sekali lagi ini hanya very basic techniques, jadi saya nggak akan bahas mengenai advanced teknik untuk undergrad yang sudah dibahas oleh Dr. Munawar dan alat-alat yang advance. Saya juga tidak akan membahas mengenai kompleks dengan retrograde techniques. Mungkin itu butuh suatu lecture tersendiri, mungkin ada orang lain lagi atau saya boleh, siapa aja boleh. Kemudian saya nggak bahas mengenai complex cases atau complications. Jadi hanya sesuatu yang very basic untuk fellow. Semoga fellow yang mendengarkan ini ada manfaatnya untuk mereka. Ini adalah outline yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Amir. Saya akan mulai dengan general introduction. Jadi kapan kita lakukan PCI pada CTO dan bagaimana kita harus menilai benefit versus risk. Kita lihat sebelum kita melakukan CTO, kita harus lihat apakah CTO itu betul-betul perlu intervene. Kita harus melakukan sesuatu enggak untuk membuka total itu. Yang pertama antara lain misalnya symptoms, bencana, katakanlah iskemia. Kita lihat nih baru tahun ini ada hasil daripada penyelidikannya sendiri namanya iskemia. Jadi cut off-nya memang betul 10%. Kalau di atas 10% ada gunanya untuk kita lakukan sesuatu di mana intervention lebih baik daripada medical treatment. Kemudian left ventricular dysfunctions. Jadi kalau hal-hal seperti yang tadi saya sebut di sini tidak ada, ya jangan disentuh CTO-nya. Cukup dengan medical treatment. Karena daerah situ udah mati atau daerahnya terlalu kecil untuk dilakukan revaskularisasi. Nah, kapan kita lakukan revaskularisasi? Kalau pasien ini mempunyai riwayat CABG, terang kita nggak ingin CABG yang kedua. Jadi kalau ada begitu, usahakanlah lakukan PCI. Kalau extent of disease-nya itu single vessel disease, orangnya nggak ada riwayat CABG, maka jelas ini kasus untuk PCI. Kalau ada multivessel disease, tapi CTO-nya gampang, juga kasus untuk PCI. Nah, kalau susah, maka kita boleh pikirkan rundingan ini dengan keluarga dan dengan heart team atau surgeon. Barangkali saudara harus memikirkan untuk surgeon. Terus terang kalau kita udah lama bekerja di cath lab maupun tiga pembuluh darahnya, LAD, LCX, RCA, buntu total, kadang-kadang tangan kita gatal dan kita tetap melakukan itu dan nggak merefer kasusnya ke surgical colleague kita. Tapi ini adalah apa yang umumnya disarankan. Jadi, kecuali kalau saudara yakin sekali bahwa saudara bisa, baru saudara boleh lakukan. Sebelum kita lakukan tindakan, kita harus menilai dulu, karena CTO itu bukan sesuatu yang segampang misalnya saudara lakukan PCI yang kasus-kasus sederhana. Jadi sekali lagi, apakah ada benefitnya? Yang tadi saya sudah bilang, clinical determinants-nya saya sudah sebut. Kemudian saudara harus menilai apakah saudara kira-kira akan berhasil nggak. Jadi sebelum bekerja, karena ini sesuatu yang nggak segampang misalnya kalau saudara dapatkan kasus yang easy cases. Jadi untuk ini kebetulan kita mempunyai banyak scoring system. Ini semua jelas didasarkan oleh penyelidikan dengan pasien yang cukup banyak. Yang paling sering dipakai adalah dari Jepang, JCTO score, dan Progress CTO. Ini dari Europe. Ada scoring system yang lain. Ini untuk menilai likelihood untuk technical success. Jadi yang ketiga di bawah ini untuk sukses tindakan. Yang paling atas adalah untuk menilai sukses kita bisa lewat CTO body-nya itu dalam 30 menit. Kalau kita bisa lewat, wire kita bisa lewat, maka biasanya itu udah 80% ke atas sudah berhasil deh. Walaupun kadang-kadang ada masalah juga, nanti saya sebut gimana kita ngatasin masalah tersebut. Nah, selain benefit, kita juga harus menilai risk. Karena CTO itu bukan sesuatu yang without risk. Jadi untuk ini progress CTO juga membuat scoring system yang namanya complication score. Nanti saya akan sebut mengenai ini. Dan long term instant stenosis karena kita sering stent thrombosis karena sering kita harus pasang multiple overlapping stents dan juga konsiderasi mengenai penggunaan prolonged dual antiplatelet medications karena banyak stent yang kita harus pasang seringnya 3-4 overlapping. Nah ini adalah detail daripada
scoring system tersebut untuk menilai keberhasilan. Ada clinical parameters, ada angiographic parameters yang dipakai dalam masing-masing scoring system ini. Saudara bisa lihat di sini bahwa untuk yang progress CTO, overall success adalah 93%. Ini technical success. Untuk CTO itu pada waktu itu hanya 89%. Tapi ini adalah sesuatu scoring system yang amat berguna buat kita dan banyak sekali dipakai. Ini adalah beberapa parameter yang dipakai. Nanti saya akan bahas secara detail. Jadi yang saya akan bahas adalah, saudara hafalin ini aja dua nih. Hafalin dua ini aja, JCTO dan Progress CTO Score. Ini adalah JCTO Score. Jadi yang kita nilai pertama adalah proximal cap-nya. Apakah tapered? Ini selalu gampang sekali. Ataukah ini blunted? Ya, jadi kalau blunted kita bilang ambiguous. Atau banyak kalsifikasi. Makin lama CTO, kalau kita dapatkan CTO udah bertahun-tahun, biasanya kalsifikasinya banyak sekali. Kemudian bending. Karena kalau kita pembuluh darahnya itu bend, lebih dari 45 degree, itu wire kita kadang-kadang bisa keluar dari track yang kita inginkan. Kemudian occlusion length, makin panjang makin nggak baik. Biasanya yang diambil batas adalah angka 20. Ini magic number yang di seluruh dunia dipakai. Jadi ingat angka 20. Kemudian retry lesion. Di Jepang kalau ada orang pernah dilakukan gagal, kemudian kita lakukan lagi, itu pasiennya mendapatkan CTO score, angka 1. Jadi gimana kita bisa ngapalin ini semua? Ini adalah mnemonic untuk kita menghafalkan JCTO score. Jadi sekarang saudara belajar ngapalin ini, recall. Re berarti retry. Jadi ini adalah yang paling bawah, pasien yang pernah dikerjain oleh orang lain atau di center lain, tapi nggak berhasil, skor 1. Tristem, ini yang di atas, ambiguous atau enggak. Kemudian falsifications, kemudian angle, kemudian lesion length. Jadi dari ini, saudara nggak akan bisa lupa JCTO score, recall. Recall artinya juga nginget. Jadi kita tahu bahwa skor yang paling tinggi, karena ini ada 5 parameter, skor yang paling tinggi adalah 5. Kita lihat di sini 5, kalau skornya 5, itu orang Jepang nggak ada yang bisa lewat CTO body-nya itu dalam waktu 30 menit. Tapi kalau 0, itu 90% lebih bisa. Jadi kalau 0, semoga saudara bisa melewati CTO body itu dengan keberhasilan 100%. Kemudian ini yang kedua yang saya ingin saudara hafalkan adalah progress CTO score. Jadi mnemoniknya adalah exit. Pertama entry, sama seperti pada JCTO. Jadi kalau ini seperti ini, proximal cap-nya nggak jelas atau tidak tapered, kita bilang ambiguous. Ini 1 poin. Circumflex, itu 1 poin. Interventional collateral. Saudara lihat di sini, ini collateral bagus nih, tapi very tortuous, very long. Ini bukan collateral yang baik, walaupun ini collateral grade 3. Tapi kalau misalnya kadang-kadang kecil, tapi nyambung, lurus, entry dan exitnya baik, nggak banyak side branch, itu bagus. Itu 0. Kemudian tortuosity, seperti ini. Jadi mnemoniknya adalah exit, entry point, proximal ambiguity, CTO, is circumflex, interventional collaterals, dan tortuosity. Jadi kalau misalnya semuanya ada, 4-4-nya ada, jadi lebih dari 3 atau lebih, kita lihat angka keberhasilannya drop banyak sekali, hanya 75% di Europe. Itu benefit dan sukses. Kemudian kita harus menilai juga kemungkinan komplikasi. Di sini Progress CTO membuat scoring system juga, nggak banyak yang dipakai, usia di atas 60, poinnya 3. CTO-nya lebih dari 23, saya nggak tahu kenapa ngambil 20, diambil 23, poinnya 2. Retrograde approach, poinnya 1. Jadi kalau poin maksimum 6, kalau lebih dari 5, risk of complications-nya 7%.
Jadi hati-hati, kalau poinnya sedikit sekali ya, saudara seharusnya akan mendapatkan risk, complication risk yang di bawah 1% atau di bawah 0,5%. Kemudian itu mengenai general introduction. Kemudian saya cerita mengenai equipment. Saya nggak mungkin cerita semua equipment yang kita mungkin butuh. Seperti misalnya saya nggak akan cerita mengenai laser. Saya nggak akan cerita mengenai rotoblader. Saya nggak akan cerita mengenai crossbow atau stingray, dan seterusnya. Saya hanya cerita yang very, very basic. Guiding catheter, guide wire, microcatheter, dan imaging. Pada era sekarang, untuk CTO intervention, imaging amat penting. Nanti saya nggak akan sebut mengenai CT scan, itu berguna juga, cuma ini kita harus membatasi diri karena waktu yang terbatas. Saya mulai dengan guiding catheter. Di guiding catheter, itu ada yang dari kecil, ada yang pakai bahkan 45 French. Saya nggak sarankan untuk saudara memakai itu, karena selain kecil, juga backupnya nggak akan baik. Dan kita lihat aja di sini yang 6 French. 6 French, banyak orang masih pakai, tapi ini kita harus sadarin limitasi teknik yang berkaitan dengan ini adalah kita susah sekali untuk melakukan atau nggak bisa untuk parallel wire teknik. Untuk rota, kadang-kadang kita perlu rota ablation dengan menggunakan bor yang agak besar, misalnya lebih dari 175 nggak bisa. Untuk IFUS guiding, kita perlu lumen yang besar di dalam guiding. Jadi best kalau menurut saya adalah pakai yang lebih besar kateternya. Dr. Ochiai misalnya dia senang pakai untuk intervention di pembuluh darah yang ada CTO-nya 8 French. Makin besar guiding catheter, biasanya supportnya lebih baik. Torque transmission lebih baik, tapi kita harus ingat kontras yang kita pakai akan jadi lebih banyak. Jadi kita harus hati-hati ini, dan kita harus hati-hati dengan pressure damping. Karena kita butuh untuk CTO intervention, itu guiding catheternya itu harus supportive. Supportive berarti kadang-kadang kita harus deep seat guiding catheter itu. Dan kalau kita deep seat, kalau areanya itu sedikit sekali, no problem. Tapi kadang-kadang daerah proksimal dari segmen proksimal dari CTO itu masih mempunyai area yang diperdarai yang luas. Nah, itu kalau pressure damping seperti itu nggak baik. Kemudian approach. Kita bisa femoral, kita bisa radial. Saya sebetulnya lebih senang femoral, tapi saya hampir selalu juga ada radialnya juga, karena kita sering harus memakai 2 kateter untuk double coronary injections. Untuk radial ini kita tahu sekarang selain kita bisa pakai 7 French, tadi saya sudah disebut sini, ada sheathless guiding catheter dan slender sheath yang walaupun sheath-nya itu kecil atau kateternya kecil, lumayan lebih besar satu size. Kemudian pilihan guiding catheter. Ini kalau kita menggunakan, kalau kita approach kita ke left coronary artery, dan di sini femoral approach dan di bawah ini radial approach, di sebelah kanan adalah backup force. Kita pilih kateter yang bisa memberikan backup force paling baik. Jadi saya selalu pilih XB atau EBU, baik untuk radial dan untuk femoral approach. Untuk right coronary artery sama ceritanya, makin ke kanan backup force-nya makin baik. Jadi kita hampir selalu pakai AL, EL. Saudara bisa pakai yang lain, bahkan yang di sini saya nggak tulis Ikari dan sebagainya, saudara boleh pakai. Tapi Ikari diameternya lebih kecil, tapi best adalah tetap menurut saya AL. Ini adalah sheathless dan glide sheath catheter, di mana misalnya saya ambil contoh, untuk 6 French, saudara bisa mempunyai lumen seperti 7 French. Jadi untuk pembuluh darah yang relatif kecil, misalnya untuk radial, saudara bisa mendapatkan keuntungan dari ini. Jadi itu guiding catheter. Sekarang kita harus melakukan PCI, kita jelas membutuhkan guide wire. Ini 2 row di sini adalah wire yang kita biasa pakai untuk integrate approach. Jadi saudara kalau baca literatur di perpustakaan itu biasanya, wah saudara lihat banyak sekali wire yang bisa dipakai. Nggak usah dibaca itu semua dah. Apalagi ini aja yang saya tulis di sini. Wire
untuk crossing micro channels, ini nanti saya akan kembali mengenai ini, itu kita pilih filter atau fighter, Boston Scientific. Kemudian untuk penetrations, kita pilih gaya. Jadi nanti saya jelaskan kapan kita pilih gaya, kapan kita pilih confianza atau miracle, kapan kita pilih pilot. Nanti saya jelaskan. Tapi yang 2 row di atas adalah untuk integrated approach. Jadi workhouse wire seperti katakanlah saudara memakai Sion atau BMW whatever, itu hanya untuk masukin kateter, hanya untuk masukin micro catheter, guiding catheter dan micro catheter. Tapi sesudah itu saudara harus ganti dengan wire khusus CTO. Saudara nggak usah pakai wire lain, ini aja deh. Nah yang dua row di bawah ini adalah untuk retrograde approach. Jadi Sion misalnya, kalau kita ada visible connections, filter ST, XCR bisa dipakai, Sion Black, dan Suwo. Nanti saya kasih tahu kenapa, kapan kita pilih ini masing-masing. Kemudian untuk externalizations, saudara pakai RG3 atau R350. Ini adalah details daripada atau karakteristik daripada masing-masing wire itu. Saya mulai dengan polymer jacket wire. Jadi saudara lihat di sini ada filter XDA, XDR. Ini adalah tip dalam gram. Kemudian ini gunanya untuk apa? Jadi ini bisa untuk integrate crossing. Ini frontline guide wire. Jadi pertama kali saudara boleh pakai ini atau fighter. Kemudian ada juga wire yang straight dan non-tapered. Ini tapered. Jadi kalau kita punya micro channel, CTO-nya belum terlalu lama, ini sering bisa lewat nih. Jadi akan memudahkan pekerjaan kita selanjutnya. Kemudian kita bisa pakai ini, filter SC ke non-tapered low stiffness. Dan kita juga bisa pakai yang straight, non-tapered, tapi ini high tip stiffness. High tip stiffness. Jadi ini baik kalau misalnya saudara CTO-nya udah agak lama, boleh pakai ini nih. Ini slippery karena ini polymer jacket wire. Kemudian ada yang non polymer jacket. Jadi untuk yang paling profil untuk tipnya paling kecil adalah Suwo. Ini cocok sekali untuk epicardial vessels. Walaupun saudara juga bisa menggunakan ini untuk septal, laterals. Ini lihat, ini paling kecil nih. Dan saudara harus hati-hati sekali dalam membuat band. Karena kalau enggak, itu overbanded. Nanti saya kasih tahu caranya bikin band yang baik. Jadi ini untuk epicardial dan septal vessels. Kemudian yang paling kecil ya, ingat ya, nilainya lebih besar. Kemudian ada lagi yang straight load, ini workhouse wire, Sion dan Sion Blue. Ini bisa dipakai untuk lateral crossings, excellent workhouse wire. Wire ini kalau kelamaan di dalam badan kita itu memorinya, tip memorinya itu biasanya hilang. Jadi biasanya makin lama dia ujungnya udah berubah bentuk. Kemudian ada yang tapered tapi high tip stiffness dengan hydrophilic coating, dan di sini ada lagi straight tip. Ini kan udah banded dari sananya ini gaya. Kalau ini kita harus bikin band sendiri, termasuk Confianza ini. Confianza ada tapered. Nah, gaya sekarang ada gaya next juga. Gaya next lebih powerful dari gaya yang lama. Jadi kalau gaya next misalnya 2, itu ekuivalen dengan gaya lama yang 3 gitu. Ini baik sekali untuk kalau CTO-nya agak panjang dikit, dengan vessel course yang kita tahu, kira-kira tahulah kemana. Kalau ini nggak bisa berhasil, karena misalnya klasifikasinya terlalu banyak, kita boleh pakai Confianza Pro atau Conquest Pro. Ini tujuannya, indikasinya adalah sama seperti yang di atas ini. Nah, Miracle dan Ultima untuk kalau vessel course-nya juga known. Dan ini kita lihat di sini tipnya lebih kuat, lebih besar lagi nih. Ini ada yang 8,8 atau 9. Kemudian di sini ada yang 13. Jadi lebih powerful. Kalau saudara pakai ini, sekali lagi wire-wire ini, saudara mesti lihat bahwa wire itu di dalam torque response-nya satu-satu. Kalau dia udah nggak satu-satu, udah nggak baik. Tipnya sering udah damage. Jadi saudara harus ganti itu. Nah, kalau untuk retrograde, Anda harus melakukan
rekanalisasi, eksternalisasi, maka kita pakai RG3. Ini adalah cara untuk kita bikin. Kita nggak boleh pakai cara yang B ini, saya tulis no. Kita harus pakai cara A ini. Jadi dengan jari telunjuk, saudara tekuk ujungnya itu, sedikit sekali, lihat di sini antara 1 sampai less than 2 mm tipnya. Angle-nya jangan banyak-banyak. Kalau angle-nya banyak, itu Anda bisa pakai juga. Tapi ini kalau Anda udah masuk subintimal, dan Anda mau re-entry masuk ke intima lagi, misalnya Anda menggunakan minister teknik atau last teknik, itu Anda bisa pakai begini. Tapi untuk pertama kali pakailah seperti ini. Jadi ini baik untuk advancement to the proximal cap. Kalau ini the intimal puncture dari subintima. Jadi saudara ada subintima, saudara masuk ke intima, bikin band ekstra. Nah ini untuk saudara bikin tekukan begini, misalnya dengan pilot atau fielder, Anda bikin tekukan lebih dari 90 derajat seperti ini, dan Anda dorong aja, push, seperti Dr. Munawar aku bilang, jangan di-rotate. Di-rotate Anda bikin subintimal dissection banyak sekali, besar sekali. Push, 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 push. Kalau nggak mau bengkok, di-push terus dia akan bengkok. Nggak usah takut untuk dia perforate, jarang sekali, karena ini biasanya, ini banded. Dan ini wire yang saudara pakai polymer jacket wire. Jadi ini adalah wire-wire yang tadi saya sebut. Nah ini bagaimana kita pilih wire itu pada kasus CTO kita. Saya ulang lagi, saya mundur lagi ini. Saya balik lagi ke sini. Saudara lihat itu ada animations. Di atas sliding, kemudian di sebelah kanan drilling, di sebelah kanan di sebelah kiri drilling, sebelah kanan penetration dan push. Yang di dalam kotak hitam adalah antegrade. Untuk antegrade. Jadi kita mulai dengan sliding teknik. Kita harapkan wire kita yang kita sudah bentuk seperti tadi bisa masuk ke micro channel. Jadi kita menggunakan filter XT atau XTA atau XTR tergantung kelenanya tersebut. Kemudian lihat, kalau kita tidak berhasil, dan course dari vessel, dari CTO-nya itu kita tahu, baru saudara pakai either gaya. Gaya ini udah pre-banded dari perusahaan. Saudara nggak usah bikin band ekstra lagi. Confianza dan Miracle atau Ultimate Bros. Sekali lagi kita ingin one-to-one response. Kalau saudara pakai gaya, kalau saudara dorong itu gaya, saudara boleh putar sedikit kiri, saudara boleh putar sedikit kanan, demikian juga wire yang lain. Dan yang penting saudara lihat tipnya itu adalah jadi lurus ke arah tempat yang saudara tuju. Jadi kalau dia membengkok tambah bengkok, saudara salah jalan dah. Kemudian kalau course dari vesselnya itu saudara tidak tahu, saudara baru lakukan drilling teknik. Jadi saudara pegang rotator, tempel di wire Anda, di distal end dari wire Anda, dekat dengan hub. Kemudian saudara putar ke kiri, putar ke kanan. Ada yang muter cepat, ada dokter di Sumitsuju dia putar cepat sekali. Saya sendiri nggak gitu suka seperti itu karena saya nggak ingin wire itu nanti akan kinking. Jadi atau berlipat jadi torque seperti torsos gitu di bagian ujungnya. Jadi kita boleh putar ke kiri beberapa kali, 10 kali dan misalnya kemudian ke kanan gitu, clockwise, counter clockwise. Itu adalah basic techniques untuk antegrade. Jadi sliding, drilling kalau ini nggak berhasil, dan penetration, bisa juga push dan torque. Jadi push, torque kiri, torque kanan gitu. Ini khususnya karena sering lesinya calcified. Lah, yang di bawah ini adalah untuk retrograde approach. Jadi untuk retrograde crossing, tadi saya sudah bilang, wire dengan tip load yang paling kecil adalah shoe. Ini aman sekali untuk epicardial vessel. Kita tahu epicardial vessel itu gampang perforate dan baik sekali juga untuk septal. Dan kemudian saya boleh pakai Sion atau filter SC, FC dan externalizations dengan long wire. Nah, itu tentang wire. Sekarang saya cerita micro catheter. Kenapa kita harus pakai micro catheter? Karena itu membuat kita mempunyai extra power untuk mendorong wire kita. Jadi
penetrating capacity dari wire kita ditingkatkan. Dan kita bisa, wire itu kita tarik, kita shape-nya kita ubah, dan seterusnya, tanpa kita harus hilang atau negotiate lagi posisi dari kehilangan posisi dari wire. Jadi keluarin, masukin lagi saudara reshape. Atau kalau saudara mau ganti gampang karena pakai microcatheter, atau kalau misalnya saudara mau melakukan parallel wire teknik dengan dua microcatheter teknik, itu saudara menghindari twisting, jadi nggak melibat satu sama lain. Jadi itu jelas lebih baik dari microcatheter. Di zaman dulu orang pakai lebih baik dari OTW balon. Ini zaman era OTW adalah zaman di mana saya masih elok barangkali. Ini adalah microcatheter, banyak microcatheter. Saya hanya sebut beberapa. Ini aja yang saudara perlu hafalin. Saudara nggak perlu hafalin jenis-jenis yang lain banyak lagi. Ini aja udah cukup. Cukup sekali dah. Jauh lebih dari cukup. Ini yang pertama adalah Tornus. Sekarang agak susah dapat. Tornus ini ada yang biasa, ada yang Tornus 88. Ini profilnya lebih besar. Jadi kalau Anda mau mencapai membuat lumen lebih besar, Tornus bisa untuk membuat lumen. Anda rotate, ingat rotate-nya harus counterclockwise kalau Anda mau dorong. Jadi tangan kanan rotate counterclockwise, jari dan ibu jari kiri mendorong Tornus itu ke dalam. Dan tangan kanan saudara muter, jangan banyak-banyak 10-20 kali karena dia takut ujungnya terus jadi kinking, nanti rusak. Nah, yang lain adalah Corsair dan Caravel. Untuk retrograde approach, saudara jelas pakai yang panjang. Untuk undergrade, pakai yang 135. Jadi yang Conquest Pro yang generasi yang lebih baru. Dan Caravel, kita lihat di sini, profilnya bagus sekali. Ujungnya kecil. Tapi, saudara harus hati-hati. Makin kecil microcatheter, makin gampang kinking. Jadi, Caravel dan Fine Cross itu profilnya terkecil. Tip daripada Caravel adalah 1,4, lebih kecil lagi. Tapi hati-hati sekali. Kalau saudara mau putar rotate, jangan kebanyakan, putar sedikit, kalau nggak kinking, wire-nya rusak. Nah, Corsair besar. Tapi kalau saudara mau injek kontras di sini, kontrasnya nggak bisa, akan keluar dari samping-samping. Jadi bukan keluar dari ujung. Dan kalau saudara beberapa kali suntik kontras melalui Corsair, dalamnya akan lengket dengan kontras. Jadi saudara tiap setelah suntik kontras, dan ini yang paling besar lumennya, termasuk turnpipe juga, saudara mesti sering flush di dalamnya. Karena kalau enggak wire Anda itu sticky, wire Anda akan lengket di situ, Anda manipulate wire akan susah. Dan ini penting sekali kalau Anda melakukan intervention melalui collateral channels. Yang lain adalah turnpipe. Turnpipe ini ada yang low profile di sini. Ini bisa diputar sedikit, tapi jangan banyak-banyak. Dan turnpipe spiral, saudara harus putarnya adalah counterclockwise. Jadi saudara harus tahu kalau ini Corsair, Caravel bisa counter atau counterclockwise atau clockwise, tapi jangan banyak-banyak. Kalau ini kalau bisa enggak. Tapi kalau terpaksa boleh putar sedikit-sedikit, jangan banyak. Jadi tujuan muter adalah supaya dia bisa dorong masuk ke dalam. Ingat lagi bahwa microcatheter seperti ini, itu kalau kita selalu menggunakan microcatheter kalau kita ada komplikasi perforation. Kalau coil yang kita pakai lebih dari 0,18 nggak masuk di sini. Jadi kita mesti pakai microcatheter yang di-provide dari company yang bikin coil atau pakai ProGrade. ProGrade lumennya cukup besar. Nah, yang lain adalah double lumen catheter Crusade. Ini amat berguna karena ini membuat wire-nya kita taruh di side branch misalnya, itu wire yang satunya di main channel-nya, itu akan memberikan power yang luar biasa baik dan baik sekali untuk seperti katakanlah parallel wire teknik. Crusade juga mempunyai kegunaan lain, misalnya kita harus mau menegosiasi side branch seperti kemarin diperlihatkan oleh Dr. Munawar dengan baik sekali, atau kalau kita mau negosiasi pembuluh darah dengan angulations yang terbalik, kita bilang reverse wire teknik. Saya nggak akan sebut mengenai itu. Jadi saya sudah cerita mengenai equipment, imaging juga ada. Sebentar. Kemudian basics daripada CTO. Kita
amat penting dual injections, kemudian bagaimana kita assess dan algoritma. Karena saya cerita mengenai dual injection teknik. Jadi biasanya kalau kasusnya gampang, saudara atau saudara sudah terampil sekali, sudah senior, seperti Dr. Rifki, Dr. Munawar, Dr. Sunaria, Dr. Doni, dan Dr. Amir, dan seterusnya, saudara mau masukin kiri dulu, kanan dulu, terserah. Tapi kalau kita baru pemula, barangkali baik masukin yang right dulu dah. Karena right biasanya negosiasinya agak lebih susah sedikit, dan kita nggak ingin guiding kita yang kanan itu membuat posisi right coronary guiding kita itu sedikit nggak koaksial. Kita harus betul-betul koaksial. Jadi itu penting. Nitrates, gunakanlah low magnifications. Jangan pembesaran yang paling besar, dilarang keras. Karena dengan low magnifications, saudara dapat image quality-nya lebih baik. Saudara akan lebih gampang menilai. Dan selain itu, dengan low magnifications, Anda mempunyai lapangan yang penuh sekali untuk seluruh jantung. Do not pan. Jangan digeser. Mejanya jangan sekali-kali geser. Jadi sebelum dibuat injection, saudara mesti kira-kira tempatkan pasien itu sedemikian sehingga saudara akan anticipate, bisa lihat seluruh pembuluh darahnya. Long cine acquisition, saudara harus lihat seluruh pembuluh darahnya, end daripada kontras itu sampai di mana, kemudian inject donor first, karena biasanya lebih panjang daripada itu pasien yang pembuluh darah yang ada CTO-nya. Jangan pakai side hole catheter. Ini ada kekecualiannya, tapi basically jangan pakai side hole. Saudara hemat kontras dan saudara akan dapat image quality yang baik. Nah, ini saya lebih senang figure guiding catheter karena better feeling. Ini drawback-nya adalah kontrasnya lebih banyak. Kalau perlu suntiknya melalui microcatheter. Jadi bisa suntik selektif melalui microcatheter, akan hemat kontras. Kemudian selalu harus awasin pressure, ECG. Nah ini approach-nya adalah Anda bisa right femoral artery dan left femoral artery, right femoral dan artery dan radial artery kanan, atau bisa juga snuff box kiri dan radial kanan, atau snuff box dua-dua kiri kanan radial approach. Sekarang karena ini adalah untuk pemula, untuk fellow, jadi saya bikin, ini saya perlihatkan nih gambar video nih. Untuk fellow, untuk yang terhormat fellow, tolong lihat baik-baik dan tolong tanya dalam hati nih, atau jawab dalam hati, apakah diagnostic angio ini baik atau cukup untuk kita melakukan intervention pada right coronary CTO pada pasien ini. Kita lihat di sini sebelah kanan, sebelah kiri, RAO 40 derajat, oke. Sebelah kanan LAO 50 derajat. Coba lihat-lihat baik-baik ya. Kemudian dual coronary injection, kita suntik lagi di sebelah kiri. Saudara tanya dalam hati ya, ini RAO 30 derajat, caudal 25 derajat, dan RAO 45, cranial 35. Jadi sekarang saudara tanya dalam hati ini, apakah is this good coronary angiogram for CTO PCI? Saudara tanya 1 detik, 2 detik, 3 detik, nah saya kasih jawabannya. Saudara lihat, ini nggak baik nih. Kenapa? End of collateral flow, kita nggak lihat. Ini kurang lama, kurang banyak suntiknya. Jadi kita lihat sini, problem 2, contrast volume, imaging time, itu kurang. Kontrasnya, ini kontrasnya kurang banyak, ini end of collateral flow nggak kelihatan. Yang ketiga adalah, tadi proyeksinya harus sama. Ini proyeksinya lain daripada proyeksi yang di right tadi. Jadi ini bukan coronary angiogram yang baik untuk saudara lakukan CTO intervention. Sekarang, kenapa? Karena untuk CTO intervention, kita harus menilai 4 angiographic parameters supaya kita bisa berhasil. Jadi sekali lagi, 4 ingat, entry point pada proximal vessel. Ini proximal. Kemudian CTO bodinya, length dan quality-nya. Kemudian distalnya. Jadi ini proximal, ini distal. Kemudian collateral pathway. Kemungkinan untuk saudara bisa melakukan retrograde approach.
Jadi saya ulang, proximal cap, CTO, distal vessel, dan collateral. Nah ini saya ambil contoh pasien seperti ini. Jadi kita lihat, saudara bisa menilai di sini, ini entry-nya di sini, exit-nya di sini, length-nya di sini. Jadi ini 3 poin ini saudara udah lihat. Kemudian baru saudara lihat cari kolateralnya di mana gitu. Jadi ini sama hasilnya tadi. Lihat proyeksinya sama nih. AP caudal 25. Ini AP caudal 25. Ini kolateralnya ipsilateral. Saya tunggu sebentar. Sorry, ini dari right. Kolateralnya dari right. Nah, saudara lihat di sini enough amount of contrast. Jadi kontrasnya harus cukup. Same projection angle. Jadi dari opposite side dari coronary kita, misalnya dari right, kita projection angle-nya tetap harus sama. Dan long enough imaging time. Jadi saudara tahu sampai berapa jauh untuk kontras masuk, end-nya di mana. Jadi dengan demikian, saudara lihat gambar ini. Ini yang tadi saya sudah sebut. Entry-nya saudara tahu, exit-nya saudara tahu, dan length-nya saudara tahu. Nah, di sini tinggal kolateralnya aja yang saudara tinggalin. Jadi kita butuh lagi proyeksi lain lagi untuk menilai kolateral tersebut. Saya akan skip ini. Dan nah ini ya. Kemudian yang berikut. Jadi kalau kita membuat coronary diagnostic angiogram, yang kita mau lihat tadi saya sudah sampaikan, 1, proximal cap, 2, CTO body, 3, distal cap, 4, collateral. Kalau proximal cap, saya mulai dengan proximal cap. Apa yang saudara mau lihat? Apa yang saudara harus hati-hati? Apa yang saudara harus lakukan? Pertama, hati-hati untuk pressure damping. Kita ingin guiding catheter itu coaxial, deep-seated, tapi kalau teritori di atas CTO segmen itu luas, saudara bisa membuat ischemia, hypotension, aortic dissection, air embolization, thrombus. Jadi hati-hati dengan pressure damping. Kemudian side branch nih, seperti saya ini ada side branch, ini penting nih. Saudara lihat di mana ada side branch. Sering di sini right ada conus artery, ini bisa untuk anchor, untuk guide catheter support. Kemudian akses proximal cap, ini di mana-mana pada algoritma proximal cap itu selalu harus dinilai untuk ambiguity. Jadi kalau ambiguous, nggak jelas di mana, pada JCTO score termasuk juga di situ, pada progress CTO juga termasuk di situ ambiguous proximal cap, kita harus pikirkan untuk retrograde kalau collateral channels-nya baik, atau ada teknik yang namanya move the cap. Saya rasa Dr. Munawar sudah sampaikan pada waktu yang lalu, ini side branch atau base, side branch atau tengah side branch atau enggak, base teknik, balloon assisted, kemudian Carlino, nanti saya kasih contoh Carlino dan scratch and push. Saya nggak akan bicara mengenai ini secara detail karena ini agak advance dan ini sudah dibahas oleh Dr. Munawar. Kemudian proximal cap biasanya keras sekali. Kalau saudara punya cap yang tapered itu ideal. Kalau ambiguous itu repot. Nah, kemudian CTO body. CTO body yang saudara harus lihat adalah length-nya. Kalau length-nya di bawah 20, pada semua guidelines yang disarankan adalah teknik antegrade wire escalations. Kalau lebih dari 20, Anda boleh pikirkan antegrade dissection and reentry strategy. Ini antara lain pakai cross-post stingray. Quality, tortuous atau kalsiumnya banyak sekali. Nah, kemudian yang terakhir adalah, bukan terakhir, satu sebelum terakhir, distal vessel. Distal vessel di sini, saudara nilai apa yang harus dinilai? Size-nya. Karena seringnya itu di situ makin ke proximal, makin tapered. Jadi masuknya ke distal vessel nggak selalu gampang. Calcifications, bifurcations pada akhir daripada CTO ini adalah dan juga distal vein graft anastomotic size. Karena itu kadang-kadang terjadi tenting dan itu terjadi distorsi daripada native vessels. Yang keempat yang saudara harus nilai adalah collateral. Jadi collateral ada collateral dari bypass, collateral dari septum, dan epicardial. Jadi kita bisa ada collateral dari ipsilateral, septal atau epicardial, kontralateral, septal atau epicardial, atau dari graft.
Nah, kalau kolateralnya yang biasa yang paling aman adalah septal, itu dibandingkan yang lain, tortuosity yang paling tortuous biasanya epicardial. Jadi hati-hati sekali karena itu suboh adalah salah satu wire yang terbaik untuk epicardial approach, untuk retrograde epicardial. Tamponade risk epicardial paling besar karena ini dindingnya tipis sekali. Di sini kalau ada stenosis tidak boleh didilate, tidak boleh didilate. Wiring difficulty epicardial akan jauh lebih susah daripada misalnya septal atau bypass. Jadi kalau bypass itu biasanya paling gampang, tapi saudara harus hati-hati dengan misalnya no flow atau slow. Kalau kita mau menilai kolateral, apa yang kita harus nilai? Yang harus nilai adalah 7 hal seperti ini. Pertama, proximal disease-nya nih, ada nggak? Ada stenosis nggak di sini? Penting, karena kalau Anda melakukan barang-barang, Anda masukin ke sini, proximalnya ini amat stenotik, Anda bisa mendapatkan hemodynamic collapse karena iskemia daripada donor iskemia. Kemudian exit angle di sini. Kalau seperti ini, angle-nya tajam sekali atau seperti ini angle-nya luas, jelas yang ini adalah favorable. Kemudian ini dari atas ke bawah. Jadi saya lihat di sini dari entry exit-nya sampai exit angle yang keluar lagi. Jadi ini masuknya entry angle kita boleh bilang. Kemudian size-nya. Kemudian tortuosity-nya. Jadi saudara bisa lihat kolateralnya bisa besar, tapi kalau very tortuous, never use it. Bifurcation, kadang-kadang septal juga banyak bifurcation-nya. Number of collaterals di sini, exit angle di sini, dan exit locations. Jadi kalau location-nya ini di sebelah distal daripada bifurcation di sini, agak ada segmen yang panjang, kita bilang angle of attack-nya panjang, maka itu ideal. Tapi kalau persis di bifurcation misalnya, itu agak persis di bifurcation, kadang-kadang agak susah. Jadi ada 7 hal yang kita harus nilai. Ini adalah salah satu contoh kalau kita mau menilai septal collaterals. Di sini kita lihat ini ada collateral, ini ada collateral, ada collateral, ada collateral. Jadi kita harapkan collateral yang kita pakai adalah collateral di mana saudara masih punya segmen yang cukup saudara bisa lewatin dan cukup lurus. Di sini. Kalau saudara menggunakan collateral yang ini, saudara nggak akan bisa masuk ke proximal CTO body-nya ini ke CTO body-nya karena dia akan cenderung wire-nya akan masuk ke distal atau masuk ke false lumen. Jadi pilihlah yang di bawah ini. Jadi ini contoh yang namanya favorable dan unfavorable septal collaterals. Besar penting, tapi kadang-kadang septalnya nggak terlalu kelihatan bisa dilewatin juga. Jadi nggak selalu bahwa itu berlaku. Ini adalah untuk penilaian epicardial collaterals. Saya lihat di sini kolateralnya mungkin grade 3, bagus sekali, tapi very tortuous. Kalau very tortuous, saudara nggak akan bisa berhasil dengan baik. Tapi kalau seperti ini kolateralnya nggak tortuous sama sekali. Kita boleh nilai nggak tortuous walaupun ada bend di sini. Ini favorable, very favorable. Nah, untuk menilai kolateral, saudara harus hafalkan table ini. Tolong dihafalkan. Nanti Dr. Amir tanya sama saudara kalau ketemu. Jadi kalau untuk septal collaterals, ini adalah proyeksi yang disarankan. Untuk epicardial ini, untuk epicardial dari LCX seperti ini, untuk graph variable. Ini saudara harus hafalkan lain kali. Imaging, tadi saya cerita mengenai imaging. Pada saat sekarang, untuk CTO, banyak orang menggunakan iFuse. Jadi iFuse itu penting sekali. Kenapa penting? Pertama dulu, iFuse apa yang kita pakai? Kita biasanya pakai Philips Volcano karena itu transducernya itu persis di tip. Jadi di tip daripada transducer itu ada di tip daripada kateter kateternya iFuse itu adalah lokasi daripada tip daripada transducer. Jadi saudara tahu di mana yang saudara harus intervention. Tapi kalau saudara pakai alat dari Boston misalnya Optitros, itu tip transducernya nggak di tip. Saudara boleh potong ujungnya. Saudara boleh potong dan saudara bisa pakai karena tipnya sekarang jadi lebih dekat dari distal end-nya. Tujuan daripada menggunakan iFuse adalah
identification dari proximal curve. Nanti saya kasih contoh. Untuk mengkonfirm undergrade wire dan masuk ke CTO, juga untuk retrograde juga penting untuk mengkonfirm bahwa dia ada masuk ke filament atau false filament dan seterusnya. Dan untuk cut teknik, Anda nggak bisa melakukan dilatasi. Dilatasi dilakukan untuk supaya kedua wire undergrade dan retrograde masuk di same lumen. Jadi kita harus dilate dengan balon yang properly sized. Jadi kalau misalnya pembuluh darahnya 3 mm, Anda dilate dengan balon 2 mm, Anda akan mendapatkan kesulitan, tetap sulit untuk kedua wire itu, retro dan undergrade, masuk di same compartment. Jadi penting balloon sizing. Kemudian untuk mengevaluasi kalau saudara sudah melakukan stenting, OCT tidak terlalu banyak gunanya karena alasan. Nah sekarang saya kasih contoh ini nih, imaging, IFUS. Coba lihat pasien ini. Ini ambiguous nih. Proximal cap-nya ambiguous. Tapi kalau saudara udah biasa lihat, saudara lihat di sini ada micro channel, betul nggak ya? Ada micro channel nih. Nah, saudara boleh pikir, saya mau masuk situ. Ini jelas ini channel di mana akan connected ke distal vessel. JCTO score pada pasien ini 2, progress CTO 2. Jadi ya borderline susahnya. Jadi kita coba masuk ke situ, ternyata kalau kita masukkan wire itu ke samping situ, kalau saudara lihat dengan IFUS, wire-nya kita masukkan sini, IFUS-nya kita masukkan sini, itu tidak betul. Jadi kalau saudara masukkan, ini high, bukan kurang tepat, ini high risk untuk subintimal tracking. Nah ini adalah CTO body-nya ini nih. Jadi kalau saudara bisa masuk persis ini di sini, CTO body-nya, itu saudara akan mendapatkan hasil yang lebih sempurna dan lebih gampang masuk ke distal segment. Jadi ini adalah salah satu contoh penggunaan IFUS. Kalau saudara dapatkan gambaran crescent dan nggak terbuka di sini, wire-nya di lubang yang ada crescent-nya, itu artinya wire itu ada di subintimal space, di intramural hematoma. Kita lihat di sini wire-nya bisa masuk ke distal dan kita bisa menyelesaikan dengan hasil baik. Nah sekarang kadang-kadang kita ada situasi di mana wire kita bisa lewat, tapi alat kita yang lain nggak bisa lewat nih, balon nggak bisa lewat. Kalau balon lewat biasanya stand lewat, jadi ini saya kasih kurung, tapi balon nggak bisa lewat. Jadi apa yang kita harus lakukan? Gampang, kita kombinasi apa yang tadi saya sudah sampaikan, dikombinasi penggunaannya. Jadi untuk guiding catheter, kita perlu backup support yang baik, deep seat, pilih catheter yang baik, dan kita bisa pakai mother and child teknik, termasuk di sini guide liner dan guide zilla. Jadi nanti saya kasih contoh. Atau saudara bisa lakukan anchor teknik. Ini side branch, melalui side branch di sini ini, misalnya conus artery untuk balonnya diinflate sini supaya guiding catheternya nggak mundur ke belakang kalau saudara alat-alat Anda saudara masukkan, gear Anda saudara masukkan ke distal. Ini coaxial anchor, balonnya taruh di proximal daripada CTO. Ini nggak terlalu ideal sekali, kadang-kadang agak susah. Distal anchor ini walaupun teoritis bisa, tapi ini membutuhkan saudara harus bisa lewat CTO ini nggak terlalu penting sekali. Tapi kadang-kadang ada orang yang melakukan seperti ini, body stand teknik, saya sendiri nggak suka. Saudara pasang stand di proximalnya ini, ya kalau bisa di tempat yang stenotik, dan saudara jepit satu wire, sehingga ini wire ini sandwich, kemudian saudara masukkan alat yang lain. Yang lain lagi adalah high body wire, atau gunakan balon yang lebih kecil dan lebih slippery, dan menggunakan support atau ada devices seperti tornus, corsair, dan sebagainya, rota, dan sebagainya. Saya kasih contoh dua, tornus. Tornus itu seperti yang tadi saya telah sampaikan, saudara dorong counterclockwise. Jadi to advance, apply counterclockwise rotation. Saudara dorong dengan tangan ini, dengan jari ini, saudara putar dengan ini, counterclockwise maju. Jangan banyak-banyak 10, jangan lebih dari 15-20 kali, karena bagian akhirnya akan kinking dan bisa patah itu. Jadi kalau udah gitu dirilis lagi tensionnya, saudara dorong lagi, putar lagi, dan seterusnya. Jadi ini seperti bor tapi dengan tangan. Mungkin saudara udah banyak pakai
tapi nggak apa-apa saya ulang lagi. Jadi ini salah satu contoh pasien di mana kita pakai Tornos. Kalau kita lihat gambar ini left, ini right, jelas. Ini very easy case untuk retrograde approach. Saudara punya rich collaterals. Dan ini very difficult case atau more difficult case untuk antegrade approach. Jadi saudara lihat di sini heavily calcified, panjang, dan lesinya dekat sekali dengan cabang. Jadi mungkin agak susah. Jadi algoritma bilang baiknya retrograde approach. Tapi kita lihat di sini kita coba Tornos dan ternyata bisa lewat. Jadi kalau Tornos bisa lewat, balon seringnya bisa lewat, dan sekarang kemudian stennya nggak bisa lewat. Saudara masukkan guideliner, mother and child. Di sini kita pakai mother and child. Jadi kateter 5 French di dalam 6 French, dan kemudian saudara lakukan progressive dilatations, dan akhirnya dibantu dengan ini mother and child dengan 5 French catheter, kita bisa pasang 3 overlapping stent dan hasilnya sempurna. Jadi di luar daripada apa yang disarankan oleh algoritma. Ini contoh lain lagi nih, long massively calcified, CTO-nya pendek sekali. Ini adalah memory artery yang buntu di sini. Ini aneh-aneh memory artery-nya disambung ke marginal. Tapi kemudian kita lihat di sini balon nggak bisa masuk. Balon nggak bisa masuk. Jadi di sini pun udah mentok lesi stenotik yang proksimal. Jadi wire pun nggak bisa lewat dari CTO. Tapi kita kalau begini harus ngebor. Jadi nggak apa-apa. Bornya, wire-nya taruh di sini aja. Kita bor yang di atas. Kemudian kita pakai Corsair untuk create a bigger channel. Dan ternyata berhasil. Kemudian ini pakai anchor-nya tapi pakai wire, nggak pakai balloon. Kemudian akhirnya bisa berhasil. Jadi ini kombinasi daripada segala macam barang yang Anda punya. Mau balon, mau rota, mau dan sebagainya. Jadi basically, root daripada wire itu ada 4 kemungkinannya. Hanya yang paling sering adalah antegrade wire di sini di true lumen. Jadi yang paling baik adalah true to true. Kemudian kalau Anda masuk subintimal ini dissection, kemudian masuk re-entry. Hal yang sama untuk retrograde. Saya nggak akan bahas ini terlalu detail karena ini membutuhkan satu lecture sendiri. Jadi di sini kita lihat kita bisa menggunakan berbagai algoritma. Ini algoritma yang dari Amerika, dual injection. Saya percepat saja, sudah diperingatin oleh Dr. Amir. Ini saya rubah sedikit, ini modified daripada ini. Jadi kita antegrade bisa, retrograde bisa. Ini kapan kita pilih antegrade approach atau retrograde approach. Kita untuk antegrade bisa wire acceleration atau dissection re-entry. Retrograde sama aja. Ini adalah berbagai teknik dan kita harus fleksibel kalau perlu switch. Ini adalah algoritma dari Asian Pacific. Saya nggak akan bahas mengenai detail karena udah habis waktu. Ini Chinese algorithm dan ini European algorithm. Saudara baca sendiri, nanti saya kasih makalahnya. Ini saya akhiri dengan beberapa case examples. Dan saudara tanya lagi dalam hati, saya akan menggunakan teknik apa pada pasien ini? Examples. Jadi kita tahu teknik yang paling banyak dipakai adalah antegrade, wire escalations, dan kita ingin true to true. Jadi kalau bisa masuk di CTO body di sini, kemudian masuk ke distal vessel. Kalau bisa jangan masuk subintimal, karena dari subintimal masuk distal vessel itu nggak gampang. Dan kemudian di sini saya skip ini. Jadi kita ingin wire kita masuk melalui micro channel, loose tissue tracking. Kadang-kadang ini susah karena calcification, wire-nya deflected, dan sebagainya. Ini case pertama, saya hanya ada 4 cases, jadi nggak apa-apa. Jadi kalau kita lihat di sini ada CTO, ini ambiguous. Cap-nya nggak jelas, ini adalah ini CTO. Ini ada calcification-nya banyak. Di sini kita lihat di angio, saudara nggak lihat. Tapi JCTO score-nya tinggi. Jadi ini di atas kertas menurut algoritma, baiknya sih retrograde. Tapi kalau saudara sabar, kadang-kadang bisa lewat juga, seperti lihat ini. Jadi algoritma itu nggak mutlak lah. Itu merupakan pedoman, tapi antara lain misalnya kalau saudara biasa, tactile sensation itu penting sekali. Jadi ini kita pakai antegrade wire activations. Ini contoh lain lagi. Ini adalah saya hanya ingin menekankan pada contoh ini. Pentingnya kita bikin evaluasi tidak hanya pada satu proyeksi. Jadi saya contoh misalnya di sini, saudara bisa lihat, oh ini wire ini direction-nya benar.
Tapi kalau saudara lihat di sini, kalau saudara lihat di sini, ini wire direction-nya doubtful. Kalau saudara lihat di sini, ini wire direction-nya salah. Jadi lebih dari satu projections, dan kalau kita melakukan approach retrograde, kita sering butuh atau hampir selalu butuh rotational fluoroscopy. Jadi kapan kita tahu bahwa wire kita itu subintimal? Kalau mendadak gampang masuk, seperti waktu yang lalu ada diskusi bilang wire gampang masuk itu berarti masuk ke distal lumen, belum tentu juga. Kalau saudara dapatkan seperti, karena subintima itu very loose. Kalau saudara dapatkan bentuk sigmoid curve seperti ini, itu wire-nya itu hampir pasti ada di subintima. Jadi hati-hati sekali untuk itu. Kemudian ini contoh kasus ketiga. Saudara pikir dalam hati, ini saudara mau lakukan apa ini? Antegrade atau retrograde atau apa? Teknik apa? Ini sepertinya ada channel dari proximal ke distal. Sepertinya klasifikasinya banyak. Dan ini non-ambiguous atau bisa juga ambiguous. Kita lihat di sini karena tipnya nggak jelas, panjang, heavy calcifications. Interventional collaterals banyak, JCT oscillatory tinggi. Ini kalau kita lihat di sini, kita dengan hati-hati, dengan sabar-sabar, dengan antegrade bisa lewat. Jadi antegrade wire escalations bisa berhasil. Jadi kalau antegrade, namanya wire escalations, saudara nggak selalu harus escalate. Saudara lihat di sini, kita bisa pakai tadinya wire yang biasa, kemudian wire yang lebih powerful, sampai Conquest Pro. Saudara bisa turunin. Kalau udah loose tissue tracking, tactile sensation Anda akan menjelaskan kepada Anda bahwa ini loose body, saudara bisa de-escalations dengan wire yang lebih lunak, kemudian re-escalation, dan seterusnya. Jadi kita harus dynamic. Ini contoh pasien, ini jelas di sini JCT oscillatory tinggi, ambiguous proximal lesion length-nya 20, heavy calcifications, poor distal vessels. Ini saudara, maaf saya rasa ini jelas bahwa saudara kita harus lakukan retrograde. Di sini kita pakai Carlino teknik, jadi kita suntik kontras setengah sampai 1 cc pelan-pelan, jangan terlalu keras takut perforate. Dan ini create subintimal space, dan kemudian kita bisa masukkan wire, knuckle, kemudian kita bisa selesaikan dengan reverse card teknik. Saya nggak akan bahas mengenai detail karena ini biar pada kuliah yang akan datang oleh siapapun juga terserah. Ini kasus terakhir. Jadi kita lihat di sini, ini kasus kelihatannya very easy. JCTO score 1, progress CTO score 2. Di sini, wah gampang sekali lihat. Wah, ada channelnya. Very easy. Tapi unfortunately, namanya orang, ini wire ini masuk ke subintimal, masuk ke false channel. Jadi harusnya diapain? Anda boleh pakai parallel wire teknik, seesaw teknik, whatever. Tapi di pasien ini kita coba dengan retrograde teknik, kemudian berhasil. Jadi kita lihat di sini excellent result. Ini adalah hanya appetizer, semoga ada manfaatnya. Dan kita lihat di sini kita masih membutuhkan didactic lecture mengenai antegrade approach. Saya rasa Dr. Munawar telah luar biasa baik membahasnya pada minggu lalu, dan kita mungkin akan perlu, terserah Dr. Fauzi, siapa aja terserah, untuk membahas mengenai retrograde approach, complex complications dan sebagainya. Saya terima kasih sekali dan mohon maaf untuk isu yang berlebih-lebihan. Semoga ada gunanya.